Perkenalkan, nama saya Kosim Komarudin, biasa dipanggil Kosim. Usia saya menginjak 24 tahun. Saya tinggal di Kedaton, Bandar Lampung. Aktivitas saya adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Lampung, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 7. Oke, saat ini saya sedang mengikuti kegiatan seminar lingkungan pengusaha internasional. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar di kampus maupun di luar kampus. Terus itu motornya cuma dari pabrik cuma 3 sampai 4 bulan. Selain aktivitas saya selain kuliah ya kerja. Terus di samping kerja saya juga ikut beberapa komunitas. Komunitas sebenarnya saya aktif di 5 komunitas. Cuman yang sekarang ini saat ini saya hanya aktif di tiga aktif ini. Yang benar-benar saya tekuni ada 3, yaitu Lampung Education Club, Remaja Peduli Lampung, dan Jumat Berbagi. Komunitas ini berjalan setiap hari Jumat, namanya Jumat Berbagi ini. Jadi kami ini memiliki memiliki rasa sosial, jiwa sosial kami, jiwa kasihan kami kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi kurang mampu yang biasanya pada hari Jumat setelah sholat Jumat itu kami berbagi. Di rumah selain masak, saya juga hobi desain grafis. Bahkan saya juga pernah, sekarang masih vakum sih, saya pernah punya usaha kecil-kecilan ya. Usaha kecil-kecilan itu di bidang kaos, jadi digital printing gitu. Dan itu alhamdulillah omsetnya lumayan sih, cuman karena saya sudah bekerja dan banyak aktivitas lain, jadi saya agak vakumkan sementara waktu. Saya beraktivitas itu tidak dibatasi ya, karena saat ini saya sudah dibuatkan oleh bapak saya itu sepeda motor ya. Sepeda motor itu unik sih sebenarnya, roda 3. Jadi saya tidak merepotkan mereka kalau saya ingin pergi kemana, saya pengen pergi kuliah atau saya pengen beli kuota lah contohnya, atau punya kegiatan lain itu saya main, atau kan saya sering baca buku di Pekor. Jadi saya ke Pekor itu bawa motor sendiri, motor roda 3 itu. Jadi karena saya bisa bebas dan tidak merepotkan orang lain.
Sebenarnya saya bukan dari lahir ya, banyak orang yang menganggap bahwa saya ini dari lahir gitu. Cuman sebenarnya enggak, karena saat berumur 1 tahun saya itu bisa jalan. Tapi waktu berumur 1 tahun ini, saya itu diajak main sepeda sama kakak saya. Itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba jatuh, terus diurut. Nah diurut ini dibawa ke tukang urut ini, ternyata tukang urut ini salah urat. Jadi nggak tahu kenapa, katanya dicabut sama dia, cuman nggak dibalikin lagi katanya itu. Jadi ada urat yang nggak pas katanya. Cuman saya sampai dengan umur 8 tahun, 9 tahun, sampai dengan umur 9 tahun, jadi 8 tahun, tepatnya 8 tahun. 8 tahun itu saya ya merangkak dari sekolah itu, dianterin gitu ya, merangkak gitu, nggak pernah berdiri ya, jadi cuma merangkak. Itu pasti ya, awal-awalnya dulu saya minder, bahkan keluar rumah pun saya nggak sanggup gitu kan, malu gitu kan. Bahkan untuk dari SD sampai dengan SMP itu hinaan, bulian itu udah menjadi makanan sehari-hari gitu ya. Yang mau tidak mau ya saya harus menerima, dan gitu saya harus makan omongan mereka itu. Ada yang nggak suka gitu. Cuma di samping itu ada aja orang yang baik gitu, buat dia mendukung kita, memotivasi kita gitu, menganggap kita gitu. Tapi kalau menganggap kita banyak atau tidaknya yang menganggap kita tidak ada, lebih banyak orang yang tidak menganggap ya, bahwa kita ini selalu dibully, dihina, itu udah biasa menurut saya. Tapi itu bukan menjadi alasan saya untuk tetap mengembangkan apa yang saya punya gitu. Dan saya ini juga bersaing dengan orang-orang yang normal gitu. Menurut saya ini bukan beda ya, karena ibu saya bilang saya ini unik. Di balik keunikan itu pasti ada orang yang ada ke spesialnya di balik keunikan tersebut gitu. Jadi itu yang membuat saya termotivasi. Lain, saya merasa ibu saya bilang saya unik, jadi saya ingin menggali prestasi apa aja yang saya miliki. Yang awalnya saya ikut lomba yang itu
SD. Waktu itu lomba menggambar dan itu juara 1, alhamdulillah juara 1 di tingkat kecamatan waktu itu. Terus SMP-nya saya ikut lagi lomba berpidato, juara 1 lagi di kecamatan. Terus dari 2009 itu saya masih kelas 1 SMA, itu saya mengikuti festival Waikambas. Waktu itu pertama kali saya berdiri di panggung megah. Menurut saya megah ya, tingkat kabupaten itu di festival Waikambas, dan itu mendapatkan juara 1. Sampai dengan 2010 saya pun juara 1 lagi. Terus 2011 saya berhenti di Waikambas karena saya ingin ikut lomba merakit komputer waktu itu. Waktu itu merakit komputer dan tercepat. Jadi perakit komputer tercepat waktu itu dalam waktu 8 menit 25 detik. Nah, tahun 2012 saya ikut lomba lagi, lomba festival Waikambas lagi. Tapi dari situ saya selalu ikut lomba Waikambas ya, sampai ke ini apa namanya, festival Krakatau pun saya ikut. Itu adalah ibu. Karena ibu menurut saya orang yang tidak pernah lelah memotivasi saya, dan orang yang paling tahu apa mau saya itu adalah ibu. Kenapa saya harus menyerah, mengeluh, sedangkan ibu saya saja tidak mengeluh gitu. Jadi cerita orang-orang bahwa ibu saya itu adalah sosok yang paling berpengaruh dalam hidup saya, dan saya itu pun merasakan. Karena ibu adalah orang yang puasa selama 4 tahun tidak pernah putus, itu karena bernazar ingin saya bisa jalan. Itu akhirnya kecapaian di umur 9 tahun. Dan itu saya tidak bisa membayangkan 4 tahun berpuasa, itu hanya libur di hari Jumat katanya karena nggak boleh puasa. Jadi selama 4 tahun beliau puasa gitu. Terus beliau juga pedagang. Orang-orang bilang bahwa hasil dari dagangan ibu saya itu untuk ngobat saya, kan mengobati saya ini bahkan sampai ke luar pulaunya, sampai ke Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, dari Cirebon kemana, Kalimantan juga pernah dibawa berobati Kalimantan. Itu pernah. Menurut saya sosok yang paling berarti buat saya, atau bisa dibilang hidup saya, itu adalah di ibu saya. Dari kecil saya bercita-cita menjadi tulang punggung keluarga, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada jalan untuk memasuki itu. Jadinya saya bekerja, saya ingin orang tua saya berhenti bekerja, biarkan saya saja yang bekerja. Bung Hatta. Jadi saya pernah membaca tentang cerita Bung Hatta ya. Dia itu kan merupakan wakil presiden RI yang pertama. Nah, dia ini meskipun dia seorang wakil presiden, tetapi dia tidak memanfaatkan kekuasaan. Jadi dia masih berusaha, dan ia mengambil jatah hanya tidak ini ya. Maksudnya dia tidak semata-mata bahwa dia presiden dan dia minta dilayani gitu. Nah, jadi inspirasi saya banget itu. Jadi saya tidak mau, karena saya unik atau disabilitas ini, jadi saya memanfaatkan kasihan orang, memanfaatkan iba orang itu untuk kepentingan saya tidak mau. Jadi meskipun saya tidak ingin orang itu mengenal saya karena kasihan, tetapi mengenal saya itu dengan potensi atau keunikan yang saya miliki gitu. Jadi saya tidak mau orang-orang menganggap kasihan tidak. Saya ingin mandiri orangnya.